العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قاله تعالى بالقرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidni ilban warzuqni fahman. Amma bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyaallah, tabarakallah. Izinkan Al-Fakir menyampaikan sebuah tema yang saya hormati sebelumnya, yang saya hormati para dewan juri, para komentator dan juga para hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan Al-Fakir menyampaikan sebuah tema, yaitu menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu itu sendiri adalah wajib. Wajib bagi siapapun, wajib yang bagi berakal, punya akal pikiran. Kalau orang gila itu tidak wajib untuk menuntut ilmu itu sendiri. Ilmu ada beberapa macam, yaitu ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid, dan ada juga ilmu muamalah. Dan semua ilmu-ilmu itu pasti ada gurunya. Ketika kita berada di suatu kumpulan, maka perkumpulan majelis ilmu itu lebih penting. Dimanapun itu berada, mau majelis ilmu itu di tempat para habaib, para ustaz, para syekh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai teman-temanku sekalian, ada suatu kisah yang sangat menarik, yaitu ketika Sayyidina Abdullah ibn Abbas, seorang pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijuluki adalah bapak periwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika beliau mencari seorang sahabat Nabi, maka ketika itu sahabat Nabi itu adalah sedang tidur siang. Maka ketika beliau terbangun, beliau terkejut, ada sepupu baginda Rasulullah SAW. Kata sahabat Nabi tersebut, apa kata beliau? Kata beliau adalah sahabat tersebut, ya wahya Sayyidina ya Abbas, kenapa engkau tidak memanggilku? Andai kata engkau memerintahkan satu orang untuk memanggilku, insyaallah aku akan datang kepada dirimu. Apa jawaban dari Sayyidina Abdullah bin Abbas kepada sahabat Nabi tersebut? Wahai guru, sesungguhnya aku yang ingin mengambil darimu, aku yang ingin mengambil ilmu darimu. Maka beliau menggunakan al-adab. Bukankah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-adab fawqa minal ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Wahai kalian semua, ketika kita menuntut ilmu, marilah kita dengan beradab. Jangan sampai kita tidak menggunakan adab. Kenapa kalau sampai kita tidak menggunakan adab? Karena itu tidak barokah dan itu tidak mendapatkan kejaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai teman-temanku sekalian, tuntutlah ilmu itu. Bukankah ada suatu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya bahwa tuntutlah ilmu itu sampai kalian lahir, sampai dirimu mati. Maka hukum menuntut ilmu bagi perempuan dan laki-laki itu adalah wajib. Kenapa disuruh katakan itu wajib? Karena kita kalau dengan sholat tidak didasari dengan ilmu, maka sholatnya itu adalah sholat sia-sia. Syaitan itu lebih takut daripada orang berilmu. Syaitan itu
sangat takut dengan orang-orang yang berilmu. Kenapa beliau takut kepada orang-orang yang berilmu? Karena syaitan, tidurnya orang beribadah tanpa ilmu itu lebih disukai daripada tidurnya orang berilmu ketika itu ada seorang sholat. Ketika dia bangun pasti dia akan melakukan hal-hal yang sangat tidak, bahkan dia kalau dia tahu maka dia ingatkan saudaranya. Itulah yang ditakutkan oleh syaitan. Dan syaitan juga tidak takut dengan ahli ilmu, tapi beliau lebih takut dari orang ilmu yang beradab. Kenapa beliau lebih takut? Karena orang berilmu kalau ada dalam hatinya sombong, maka itu na'udzubillah min dzalik, itu adalah suatu kehancuran. Wahai saudara-saudariku, maka hilangkan sifat sombongmu, maka rendahkan ketika engkau berada di depan gurumu, engkau tahu ilmunya, maka apa? Maka diam engkau beranggap seakan-akan engkau itu adalah bodoh. Itu lebih penting, itu lebih barokah ketimbang kalau engkau tidak seperti itu. Wahai teman-temanku sekalian, mungkin dari sekian yang Al-Fakir sampaikan, kesimpulannya adalah tuntutlah ilmu itu semaksimal mungkin dengan cara mencari guru yang baik, dengan cari guru yang berkompeten, dan mencari guru yang selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah tahu, kawan-kawanku sekalian, hidup kita sekarang berapa, tapi tuntutlah ilmu itu semaksimal mungkin. Kalau engkau sudah berusaha, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan membebankan di batas luar manusia, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membebankan hambanya di luar batas kemampuan dirinya sendiri. Maka itu baik teman-teman kalian, mungkin itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Tanzur man qala tunzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, bukan lihat siapa yang disampaikan. Saya Abdul Rahman Hakimi dari Universitas Indo Global Mandiri, alumni Universitas Indo Global Mandiri. Mohon maaf apabila kalau ada salah kata dari Al-Fakir. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.